Kita tentunya paham bahwasanya setiap dari kita kalau ditanya apakah kita cinta sama Allah, pasti masing-masing dari kita akan menjawab tentunya kita cinta dengan Allah. Walaupun di antara kita, mungkin masih banyak amal yang terbengkalai, masih banyak amal yang buruk yang kita lakukan, tetapi hati kecil kita selalu menjawab bahwasanya kita ini mencintai Allah. Tapi ketika kita mengakui bahwasanya Allah kita cintai dengan raga kita cintai dengan jiwa kita, terkadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita mencintai Allah. Padahal ada prosedur yang harus kita ketahui ketika kita mencintai Allah. Kita bertemu dengan presiden, ada prosedur yang harus kita patuhi, ada protap yang harus kita ikuti, ada protokol yang harus kita ikuti pula ketika kita akan bertemu dengan presiden. Maka itu analogi sederhana bahwasanya ketika kita mencintai Allah pun ada protokol, ada protap yang harus kita perhatikan, harus kita mengerti supaya betul-betul cinta kita bukan cinta imitasi, cinta kita bukan cinta yang palsu, tapi cinta yang kita ikrarkan ketika kita mengatakan cinta sama Allah itu betul-betul terbukti dan ada 4 syarat yang harus kita ketahui dan harus kita mengerti. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya ada 4 perkara yang harus dilakukan kepada mereka, para hamba yang mereka itu mencintai Allah. Yang pertama, ma'rifatu ma yuhibbuhullah. Yang kedua, ma'rifatu man yuhibbuhumullah wa rasuluh. Yang ketiga, ma'rifatu man yubghiduhullah wa rasuluh. Yang keempat, ma'rifatu man yubghiduhumullah wa rasuluh. Imam Ibnu Qayyim lalu berkata, sesungguhnya siapapun yang hari ini mengikrarkan dirinya, mendeklarasikan jiwanya bahwasanya dia cinta dengan Allah yang menguasai alam semesta, maka setidaknya ada 4 perkara yang harus dia perhatikan. 1, dia harus mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. 2, dia harus mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. 3, dia harus membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Maka yang keempat, dia harus membenci siapapun yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini konsekuensi logis. Siapapun yang mencintai Allah, 4 perkara ini harus hadir pada teras kehidupannya supaya cintanya menjadi cinta 24 karat yang dipandang oleh Allah sampai mendatangkan ridhanya Allah. Maka perhatikan yang pertama, sesungguhnya ternyata di antara kewajiban kita yaitu adalah mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Dan ternyata yang dicintai oleh Allah dalam kehidupan kita ini banyak. Allah mencintai orang yang bersujud. Makanya orang yang bersujud ketika mereka berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah. Allah mencintai mereka yang bangun di tengah malam kemudian mereka beristighfar. Maka Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang dicintai oleh Allah di waktu sahurnya lambungnya jauh dari tempat tidur kemudian mereka beristighfar. Allah mencintai seseorang manusia ketika mereka selalu berdoa dan meminta kepada Allah karena terus berdoa dan meminta menunjukkan ketulusan dia ketika berdoa kepada Allah. Dan di antara yang dicintai oleh Allah itu adalah ada waktu-waktu yang dicintai oleh Allah. Dan kita harus mencintai itu karena itu merupakan konsekuensi logis cinta kita kepada Allah. Makanya muskil, makanya itu aneh kalau ada orang mengaku mencintai Allah tapi kemudian dia tidak berupaya memotivasi dirinya untuk mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Pasti cintanya ada problem, pasti cintanya ada sebuah masalah dan itu menjadikan akhirnya dia tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka di antara yang dicintai oleh Allah bukan hanya mereka yang sujud, bukan hanya mereka yang berdoa, bukan hanya mereka yang istighfar ketika di sepertiga malam. Termasuk yang dicintai oleh Allah itu adalah waktu. Memang betul bahwasanya waktu yang Allah berikan dan Allah gulirkan pada kehidupan kita selaku manusia ada 24 jam dalam satu hari, ada 7 hari dalam satu pekan, ada 30 hari dalam satu bulan. Tapi di antara semua waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dalam harian, pekan, ataupun bulan hingga tahun, ternyata ada waktu-waktu yang sangat Allah cintai. Dan kita selaku pecintanya Allah harusnya aware, harusnya kita peduli waktu-waktu apa yang dicintai oleh Allah. Dan kita harus mengetahui waktu-waktu yang dicintai oleh Allah ketika waktu itu sangat begitu istimewa di sisi Allah, supaya kita mampu memantaskan dengan sesuatu pada waktu yang istimewa. Karena sesungguhnya tidak setiap waktu itu sama di hadapan Allah. Tidak setiap waktu itu sama di hadapan Allah. Analogi sederhananya, satu hari yaitu 24 jam. Apakah semua waktu itu sama di hadapan Allah? Tidak. Sepertiga malam tidak pernah sama dengan jam waktu 1 jam 1 siang. Waktu subuh tidak pernah sama dengan waktu habis zuhur. Waktu asar tidak sama dengan waktu maghrib.
Karena sesungguhnya sepertiga malam merupakan waktu yang paling utama. Waktu subuh merupakan waktu yang Allah cintai. Waktu asar itu waktu yang Allah cintai. Berbeda dengan duhur, berbeda dengan waktu maghrib. Dan itu menunjukkan kepada kita, kalaulah rotasi 24 jam saja, ternyata ada penggalan jam-jam yang Allah lebih cintai daripada jam-jam yang lainnya, maka sama, rotasi 12 bulan yang Allah berikan kepada kita pun sama. 12 bulan yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya ada waktu-waktu yang sangat Allah cintai. Allah terangkan itu di dalam kitabullah, Allah terangkan itu di dalam hadis-hadis Rasulullah, supaya kita mengerti tentang waktu-waktu yang Allah cintai, supaya kita mampu untuk meningkatkan ketaatan dan meningkatkan ibadah kita pada waktu itu. Karena sesungguhnya waktu sangat mempengaruhi pahala yang kita lakukan. Orang yang istighfar di sepertiga malam tidak sama dengan orang yang istighfar di jam 1 siang. Orang yang dzikir di waktu pagi tidak sama dengan orang yang dzikir ketika mungkin habis sholat duhur. Karena kedudukannya itu berbeda. Sama, orang yang beramal pada waktu yang Allah cintai itu tidak pernah sama dengan orang-orang yang beramal di luar waktu-waktu yang Allah cintai. Dan itu menjadi perhatian kita ketika kita menjadi seorang muslim yang betul-betul ingin membuktikan bagaimana kecintaan kita kepada Allah. Dan kita dituntut ketika tadi kita mengerti syarat cinta kita kepada Allah itu mencintai apapun yang dicintai oleh Allah, maka wajib fardhu ain bagi setiap muslim dan setiap mukmin. Dia harus mencintai waktu-waktu itu sebagaimana Allah telah mencintai waktu-waktu itu. Dan itu ada 4 bulan. Yang disebutkan 3 bulan berturut-turut dan kemudian 1 bulan yang disebutkan secara sendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian adalah bulan Rajab. Maka saking istimewanya bulan-bulan tersebut, maka sampai-sampai orang-orang yang melakukan ketaatan pada bulan-bulan itu, sadar atau tidak sadar, ketaatan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana sebaliknya, karena kecintaan Allah kepada bulan ini sangatlah besar, maka sesungguhnya dosa dan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan itu akan dilipat gandakan oleh Allah, sadar atau tidak sadar. Dan ironisnya banyak di antara kita belum menyadari bahwasanya waktu itu bisa melipat gandakan pahala, sebagaimana waktu tertentu bisa melipat gandakan dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau kita ghibah itu memakan satu jasad manusia dalam kondisi hidup-hidup, itu ketika di luar Asyhurul Hurum. Tapi kalau kita berbuat dosa ketika pada Asyhurul Hurum, yang biasanya dosa ghibah itu memakan satu jasad manusia hidup-hidup, maka sesungguhnya ketika Asyhurul Hurum kita ghibah, maka kita memakan jasad jenazah itu ketika ghibah dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang besar. Karena apa? Saking bencinya Allah ketika pada bulan yang Allah cintai, ketika memiliki histori yang sangat besar di hadapan Allah, kemudian orang itu tega dan lancang, lalu biadab dia melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Dan itu dilipat gandakan oleh Allah, dosanya sebagaimana pahala itu dilipat gandakan oleh Allah, pahalanya dan kebaikannya. Maka Imam Ibnu Katsir lalu berkata di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juz yang ketiga, janganlah kalian itu menganiaya diri kalian pada seluruh bulan. Lalu pada bulan-bulan yang dikhususkan oleh Allah, yaitu adalah 4 bulan, maka kemudian Allah haramkan bagi kita untuk kemudian melakukan amalan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana kita diperintahkan untuk mengagungkan kemuliaannya. Maka siapapun yang melakukan dosa, maka sesungguhnya dia akan dilipat gandakan ketika dosa itu dilakukan pada Asyhurul Hurum, sebagaimana amal solih itu pun akan dilipat gandakan oleh Allah ketika dilakukan pada Asyhurul Hurum. Dan inilah yang menjadikan kita faham, tidak setiap waktu itu sama di hadapan Allah. Waktu Ramadan tidak sama dengan waktu Syawal. Waktu Ramadan tidak sama dengan waktu Sya'ban. Sebagaimana waktu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram tidak sama dengan bulan Safar, tidak sama dengan bulan Rabiul Awal, tidak sama dengan bulan Rabiul Tsani. Kenapa? Sesungguhnya Asyhurul Hurum itu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah karena nilai histori yang ada pada bulan-bulan tersebut. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti perhatian kita terhadap amal bukan hanya memperhatikan apa yang kita lakukan ketika beramal, tapi memastikan waktu ketika beramal itu sangat penting. Layaknya investasi. Investasi itu tidak bisa dilakukan kapan saja, tapi investasi itu harus dilakukan pada waktu yang tepat. Orang yang salah berinvestasi pada waktu yang kurang tepat mengakibatkan profitnya akan lambat dia dapatkan. Tapi orang ketika berinvestasi pada waktu yang tepat dan kondisi yang cocok, profitnya akan mengalir bagaikan air bah yang terus mengalir ke kantongnya. Karena apa? Investasi itu
sangat terpengaruh dengan kondisi dan waktu yang sedang berjalan. Sama, analogi itu merupakan bagian dari ibadah kita. Ibadah itu bukan hanya yang kita perhatikan, ketaatan kita, tapi termasuk di antara ketaatan yang harus kita perhatikan dalam ibadah itu apa? Kita memperhatikan referensinya, dan kita perhatikan waktunya. Karena waktu itu sangat mempengaruhi bagaimana ibadah itu dinilai oleh Allah dengan pahala.